엘칸에 대해서는 엘칸이 지금 어떤 스케줄 잡고 어떻게 행동하는지에 대해서 미디어가 따라 Rises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Alasan mengejutkan Elkan Bagot dan Pais yang dicoret Sintayong, ternyata ini penyebabnya. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah memanggil 22 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada 27 Mei 2024 mendatang. Misi itu digelar sebagai persiapan untuk melawan Irak dan Filipina dalam pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 22 pemain itu tidak ada nama Elkan Bagot dan Martin Paes. Absennya Elkan Bagot cukup dipertanyakan karena pemain Ipswich Town tersebut tidak dalam cedera. Ada kabar menyebutkan bahwa tidak adanya Elkan Bagot bentuk kekecewaan Sintayong kepada pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu. Pasalnya beberapa waktu lalu Elkan Bagot tidak membalas respon dari PSSI terkait pemanggilannya ke timnas Indonesia U23 untuk melawan Guinea pada laga playoff Olimpiade Paris. Sintayong sempat sedikit kesal dengan sikap Elkan Bagot tersebut, padahal pelatih asal Korea Selatan itu membutuhkan pemain berkualitas di lini belakang setelah Rizky Ridho dan Justin Hubner absen. Manajer timnas Indonesia Sumarji tidak membenarkan dicoretnya Elkan Bagot karena sikapnya. Sumarji mengatakan bahwa ada saja kemungkinan Elkan Bagot masuk ke dalam skuad timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Tidak adanya beberapa nama yang selama ini menjadi langganan timnas Indonesia karena kebutuhan tim pada masing-masing posisi sudah disesuaikan. Dari 22 nama itu dimungkinkan masih akan berubah mengikuti perkembangan beberapa hari sebelum kick-off, ujar Sumarji. Hal yang sama juga berlaku untuk Martin Paes, kiper FC Dallas itu sejatinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia lewat proses naturalisasi. Meski begitu, Martin Paes masih belum bisa membela timnas Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya dokumen perpindahan Federasi Belanda ke PSSI yang saat ini sedang dibereskan. Sintayong juga cukup janggal hanya memanggil dua pemain dari posisi kiper yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Mungkin saja sisa satu slot nantinya diperuntukkan untuk Martin Paes apabila proses perpindahan federasinya sudah selesai. Intinya, saya akan jelaskan pemanggilan yang ada saat sekarang menyesuaikan kebutuhan tim. Dan dimungkinkan nanti sebelum kick-off akan ada perubahan nama dari 22 nama sekarang, jelas Sumarji. Resmi, wakil Afrika jadi lawan timnas Indonesia di laga uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal melakoni dua pertandingan sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menghadapi timnas Irak dan timnas Filipina masing-masing pada 6 dan 11 Juni mendatang. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebagai persiapan, timnas Indonesia akan melakoni pertandingan uji coba melawan timnas Tanzania. Laga kedua tim bakal dihelat di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, Tanzania merupakan tim asal Afrika yang saat ini bertengger di peringkat 119 dunia. Secara peringkat, tim berjuluk Bintang Taipei itu masih lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Kendati demikian, tim Merah Putih memiliki rekor pertemuan yang baik ketika menghadapi Tanzania. Berdasarkan rekor pertemuan, Indonesia tercatat baru berhadapan dengan Tanzania sebanyak satu kali. Satu-satunya pertemuan kedua tim terjadi dalam pertandingan uji coba pada September 1997. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia menang dengan skor 3-1 di Stadion Siliwangi, Bandung. 3 gol skuad Garuda saat itu dicetak oleh 2 gol dari Kurniawan Dwi Yulianto dan Fahri Husaini. Mantan pelatih timnas Indonesia Simon McManamy mengungkapkan dampak negatif dari keberadaan banyak pemain naturalisasi di skuad Garuda. Dalam era kepelatihan Sintayong, timnas Indonesia memang dihuni oleh sejumlah para pemain keturunan yang menimbulkan pertanyaan tentang identitas tim. Saat melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu, timnas Indonesia menurunkan total 10 pemain keturunan. Dan angka tersebut terus bertambah seiring dengan upaya PSSI yang tengah mengurus naturalisasi beberapa pemain baru seperti Martin Paes, Sean Ravens, dan Kelvin Verdong.
Banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2019, Simon McManamy telah memperingatkan tentang resiko yang mungkin akan terjadi akibat kehadiran mereka. Simon yang pernah menangani timnas Filipina pada 2010, ia mengatakan bahwa keberadaan terlalu banyak pemain keturunan dapat mengganggu identitas tim. Dia mengambil pengalaman dari timnas Filipina, di mana dominasi pemain naturalisasi menimbulkan ketidaksepahaman antara tim dan pendukungnya. Terlalu banyak pemain naturalisasi akan membuat timnas Indonesia kehilangan jati dirinya. Masalah ini terjadi di timnas Filipina. Hubungan mereka dengan supporter menjadi tegang karena merasa tidak mewakili negara mereka dengan benar, ujar Simon McManamy. Oleh karena itu, Simon menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam komposisi timnas. Meskipun dia tidak menantang keberadaan pemain naturalisasi, dia menegaskan bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk benar-benar meningkatkan prestasi tim. Pernyataan Simon McManamy menjadi sorotan bagi Sintayong dan PSSI yang terus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kebijakan naturalisasi pemain. Identitas dan hubungan dengan pendukung adalah aspek penting dalam membangun kekuatan timnas Indonesia yang sejati. Petinggi Como, Mirwan Suwarso berbicara tentang kemungkinan merekrut pemain berdarah Indonesia seperti JIJ atau Emil Audero setelah menolak gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Ilariani merupakan klub asal Italia yang disokong oleh pengusaha asal klub Indonesia Hartono Bersaudara yang memiliki perusahaan tembakau Jarum Group. Como baru saja mendapatkan tiket promosi ke Serie A berkat keberhasilan finish kedua di Serie B dengan torehan 73 poin di bawah Parma. Keberhasilan tim asuhan Ocean Robe tersebut membuat Venezia yang diperkuat oleh pemain timnas Indonesia JIJ harus melalui babak playoff untuk memperebutkan tiket promosi. Karena dimiliki orang Indonesia, pembicaraan seputar Como merekrut pemain timnas Indonesia pun mencuat selama sepekan terakhir. Tom Haye adalah yang paling nyaring terdengar karena kontraknya hendak habis bersama Heerenveen. Masa bakti gelandang berusia 29 tahun itu akan kadaluarsa pada 30 Juni 2024 mendatang dan dipastikan tidak akan diperpanjang setelah Heerenveen mengucapkan perpisahan kepadanya pada laga kontra Vitesse Arnhem di akhir pekan kemarin. Mirwan Suwarso, salah satu petinggi Como, mengonfirmasi bahwa Haye pernah menjadi buruan Lariani pada beberapa waktu lalu. Namun itu terjadi ketika mereka masih bersaing di Serie B, dan kini situasi sudah berubah karena mereka memerlukan pemain yang bisa membuat Como bertahan di Serie A. Mirwan Suwarso mengakui bahwa pihaknya telah mengajak bicara sejumlah pemain keturunan Indonesia dan membuka kemungkinan untuk merekrut sejumlah pemain jika sesuai dengan negosiasi. Kami tetap akan mencari. Kemarin kami sudah melihat beberapa pemain Indonesia yang dinaturalisasi. Sudah pernah diajak ngobrol juga, seperti Tom Haye yang sebenarnya merupakan target kami di Serie B kemarin. Kalau di Serie B pasti rata-rata mampu para pemain timnas Indonesia. Tapi untuk Serie A kayaknya kami harus memprioritaskan untuk bertahan di kasta teratas terlebih dahulu, ujar Mirwan Suwarso. Yang memberatkan Como untuk merekrut pemain Indonesia adalah karena itu akan memakan jatah pemain asing non-Uni Eropa. Namun demikian, hal itu tidak akan berlaku untuk pemain yang sebelumnya sudah berkarir di Italia seperti JIJ dan Emil Audero. Berdasarkan peraturan Serie A, pemain asing yang berkarir di Italia sebelumnya tidak terhitung sebagai pemain yang memakan slot non-Uni Eropa. Oleh karena itu, JIJ dan Emil Audero masih mungkin direkrut oleh Como. Lagi pula Audero masih belum dinaturalisasi hingga kini, jadi statusnya adalah masih pemain Italia. Namun demikian, Mirwan mengatakan bahwa hal itu akan bergantung kepada hasil negosiasi di antara pihak-pihak terkait. Selain itu, ada hal yang memberatkan perekrutan Audero yang gajinya tinggi serupa seperti striker meski posisinya adalah sebagai kiper. Karena ini tantangannya berat banget, nanti setelah itu baru kami lihat. Kalau nanti ternyata ada pemain seperti JIJ ternyata cocok dengan data dan juga pelatih, ya mengapa tidak? Tapi itu kan tergantung negosiasi. Emil Audero juga selalu kami kontak, tapi dia kiper dengan gaji striker, susah juga bagi kami untuk mengakomodasinya, ujar Mirwan Suwarso.